Ya, jadi silahkan yang lainnya di sini 493 orang yang muncul di quiziznya cuma peserta saja. Iya, belum, karena belum dimulai, Ibu. Karena belum saya mulai. Ya, nanti kalau sudah dimulai, saya klik mulai, maka nanti Bapak Ibu akan ini ya, akan bisa mendapatkan soal, ya. Oke, 163 orang yang bergabung, saya akan mulai saja ya. Silakan Bapak Ibu cermati baik-baik soal yang ada di quizis masing-masing, kemudian Bapak Ibu isi, jangan asal isi ya. Terima kasih, saya klik mulai. Oke, sepertinya Bapak Ibu sudah semua, saya akan akhiri kuis ya.
Tidak ada lagi yang mengerjakan, saya akan akhiri kuisnya. Oke, jadi Bapak Ibu, bagi yang belum bergabung dengan kuisisnya nggak masalah ya. Klasemen sementara, klasemen. Jadi ini adalah nilai terakhir paling tingginya adalah Ibu Farida, kemudian Ibu Widya, kemudian Ibu Rini Perdana. Nah, Bapak Ibu, saya ingin melihat, kalau dari sini sih saya bukannya mau melihat nilainya ya, karena kita ini tidak dicek nilainya. Jadi, apa yang ingin saya lihat adalah bagaimana progres Bapak Ibu mengenal Canva ya. Nah, sekarang kita akan cek dari pertanyaannya. Dari pertanyaan yang diberikan, yang tadi sudah Bapak Ibu jawab. Ya, kalau kita cek tinjau pertanyaan, saya kembali ke halaman admin. Hasil. Oke, ini yang tadi baru kita lakukan ya. Jadi saya akan cek untuk hasilnya seperti apa. Survei Canva ini. Kita cek pertanyaan ya. Yang pertama, sudah pernah mendesain produk menggunakan Canva ya? Jadi 39% menjawab sudah, 37% menjawab belum. Jadi kita seimbang ya, untuk yang sudah berarti di 497 orang, ini tadi siap berapa orang yang mengerjakan? Yang mengerjakannya adalah 278 orang, berarti 100 orang sudah pernah, 100 orang belum. Ya. Kemudian yang kedua, apakah akun Canva ada subscribe premium? 7% menjawab sudah. Wow, keren ya. 71% menjawab belum. Oke, baik. Nanti kita akan jadikan premium. Selanjutnya, di antara karya berikut ini, manakah yang pernah Bapak Ibu desain? Yang pertama infografis, oke. Nomor 1 itu adalah slide presentasi, memang. Ya, memang slide presentasi itu yang paling banyak Bapak Ibu desain. Kemudian komik strip, yang paling sedikit, kemudian Twibbon juga ada, video pembelajaran menempati angka 29%, infografis itu 23%. Ya, nah nanti di sini Bapak Ibu akan belajar semuanya ini, mulai dari infografis, slide presentasi, komik, Twibbon, dan video pembelajaran. Semuanya akan kita bahas, semuanya akan kita kerjakan. Oke? Apakah Anda sudah registrasi Canva for Education? Jawabannya sudah 24%, belum itu 53%. Jadi masih banyak yang belum registrasi. Selanjutnya, di antara karya berikut manakah yang paling ingin didesain? Nah, rata-rata memang setiap angkatan ingin membuat desain video pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, video pembelajaran ini ada di akhir diklat, yaitu hari Kamis. Jadi Bapak Ibu tetap bertahan sampai hari Kamis. Kemudian Bapak Ibu akan belajar tentang video pembelajaran dengan sangat gampang ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuat video pembelajaran, Bapak Ibu akan langsung bisa. Oke. Kemudian yang paling ingin Anda desain nomor 2-nya adalah slide presentasi. Ya, ini mengikuti komik strip ada, Twibbon ada, infografis ada. Ya, jadi semuanya juga ingin ini mengerjakan ini. Oke, membuat itu.
Oke, ini adalah soal. Untuk dapat membuat desain dengan Canva secara online, kita dapat mengaksesnya melalui link apa, 46% betul, tapi masih ada juga yang salah, ya Bapak Ibu. Jadi benar, untuk mendesain nanti kita akan masuknya webnya ini canva.com, ya. Selanjutnya, manakah yang bukan cara sign up masuk pada halaman awal Canva, itu dengan Twitter berarti benar semua, ya. Jadi kita akan bisa masuk lewat canva.com, kita akan bisa masuk lewat Google, kita akan bisa masuk lewat Facebook, tapi kita nggak bisa masuk dengan Twitter. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya, semua template animasi gambar pada Canva dapat kita download secara gratis tanpa ada watermark. Masih ada yang menjawab benar, padahal sebenarnya salah. Ya, jadi Bapak Ibu nanti akan saya pertunjukkan, saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu Canva-nya Canva biasa, Bapak Ibu akan diminta untuk membayar sejumlah harga tertentu ketika Bapak Ibu membuat sebuah desain. Ya, saya dapat berkolaborasi dengan teman dalam fitur edit foto. Benar atau salah? Benar, ya, benar. Tidak hanya edit foto, tapi juga edit semuanya, Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Untuk menginput desain yang sudah disediakan oleh Canva, menu yang harus dipilih adalah template. Oke, benar, template. Ya, rata-rata menjawab benar. Bapak Ibu, ini adalah survei singkat bagaimana Bapak Ibu bisa, saya bisa mengetahui bagaimana Bapak Ibu ternyata Canva-nya banyak yang belum premium, ya. Jadi kemudian rata-rata Bapak Ibu sudah pernah mendesain menggunakan Canva, tapi rata-rata ada juga yang belum. Oke, Bapak Ibu, yang mana sih yang dikatakan Canva premium itu? Apa sih sebenarnya Canva itu? Bagi Bapak Ibu yang di sini, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Canva, untuk bagaimana Bapak Ibu berkenalan dengan Canva, dimulai dengan kita masuk ke dalam webnya, yaitu www.canva.com. Bapak Ibu, ya, canva.com ini adalah aplikasi berbasis web. Jadi ketika Bapak Ibu tidak ingin install dengan alasan laptopnya lemot, handphonenya tidak bisa, ya Bapak Ibu tidak harus install. Bapak Ibu bisa masuk dengan Google Chrome. Ingat sekali lagi dengan Google Chrome ya, tidak dengan UC browser, tidak dengan Microsoft Edge, tidak dengan Internet Explorer, atau apalagi satu lagi Mozilla Firefox, tidak bisa. Bapak Ibu bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada pada Canva dengan baik itu dengan menggunakan Google Chrome. Oke? Itu catatan. Nanti ketika Bapak Ibu mengalami kendala ke depannya, terus Bapak Ibu bilang, kok saya nggak bisa ada ininya, kok saya nggak ada ininya di Canva, itu pastikan Bapak Ibu aksesnya dengan Google Chrome. Oke? Tapi untuk handphone, saya menyarankan Bapak Ibu untuk install. Walaupun nanti ada Bapak Ibu yang handphonenya itu tidak bisa install dengan menggunakan Google Chrome juga, tapi kalau saya pribadi, saya install Bapak Ibu ya di handphone saya. Jadi saya tidak harus masuk melalui Google Chrome terus. Oke, ini adalah alamatnya canva.com. Saya akan buka, Bapak Ibu juga silakan dibuka langsung karena pelatihan kita adalah pelatihan on praktek. Jadi tidak hanya menyimak saja sehingga Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan teori. Ya, pengalaman itu lebih baik ketika Bapak Ibu menggunakan langsung, praktek langsung. Akan Bapak Ibu temui banyak kendala. Nah, disitulah Bapak Ibu bisa belajar. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu hanya melihat saja, Bapak Ibu tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Ya, oke, Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal depan canva.com. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke sini canva.com, ya, ini ada dua pilihan yaitu masuk dan daftar. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah masuk sama sekali, Bapak Ibu bisa klik daftar. Kemudian Bapak Ibu pilih daftar dengan Google. Kenapa saya pilih dengan Google? Karena lebih gampang ya. Karena biasanya akun Bapak Ibu, akun Google Bapak Ibu itu terkoneksi, tersinkronisasi langsung dengan laptop, dengan handphone. Ya, jadi silakan Bapak Ibu masuk dengan Google. Ya, bukan saya tidak boleh masuk dengan email, dengan Facebook, tapi ini biasanya lebih gampang. Nah, kalau sudah masuk dengan Google, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih, nah ini ya, memilih salah satu akun Google Bapak Ibu. Ya, misalnya dengan apa akun Google-nya? Oke, saya akan masuk dengan akun Google saya, dua-duanya sebenarnya sudah ada. Ya.
Misalnya saya masuk dengan akun Gmail biasa. Nanti akan ada pertanyaan, Mbak Dona, apakah saya bisa menggunakan akun belajar.id? Bisa. Mbak Dona, apakah lebih bagus akun belajar.id daripada Gmail biasa? Kalau saran saya, karena kalau Bapak Ibu yang belum punya akun Canva, silakan dengan akun belajar.id. Karena kan drive-nya itu unlimited ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya rasa lebih bagus lagi dengan menggunakan belajar.id. Kalau tidak punya belajar.id, dengan Gmail biasa boleh. Ya, dengan Gmail biasa boleh. Kalau nggak punya akun Google, buat ya. Akun Google mah bikinnya dalam hitungan menit sudah jadi. Oke, ini saya buat dengan akun Google saya. Klik berikutnya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi password. Silakan Bapak Ibu isi ya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman selamat datang di Canva. Kemudian di ujungnya ada nama. Karena saya sudah punya akun Canva ini, jadi saya tidak bisa mengisi ulang. Saya cukup masuk dengan akun saya. Nah, Bapak Ibu, ya, ini adalah akun saya. Sebentar, saya masuk ke pribadi. Oke. Bapak Ibu nanti akan diarahkannya ke desain ini, ke halaman ini, ya. Sebelum masuk ke sini, biasanya akan ada pertanyaan, misalnya apakah Anda seorang guru, apakah Anda seorang siswa, gitu ya. Tentu saja Bapak Ibu memilih guru ya. Kemudian ingin menggunakan Canva di mana? Tentu saja di sekolah, ya, untuk keperluan sekolah itu. Nah, Bapak Ibu, akun Canva saya yang belajar.id sudah saya daftarkan. Ya, tadi saya lihat banyak yang belum mendaftar untuk Canva edukasinya. Itu sudah saya daftarkan sehingga premium. Ya, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat perbedaan antara Canva premium dan Canva biasa. Ini adalah akun Gmail biasa saya yang pribadi. Nah, ini ya nama saya ya. Dona Yuliasari Dona 143 di akun pribadi saya. Ya, karena kemarin mendaftar di akun Canva Premiumnya harus dengan menggunakan akun belajar.id, maka Gmail saya untuk yang pribadi itu masih gratisan. Masih ada tulisannya coba Canva Pro. Nanti ketika membuat sebuah desain, misalnya saya membuat sebuah presentasi di sini, kemudian ada elemen-elemen yang saya gunakan, elemen itu adalah gambar, saya akan diminta untuk membayar gitu. Ya, saya klik di sini elemennya, misalnya elemen Pro. Saya gunakan ini gratis. Nih, ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu, nah saya gunakan ini misalnya. Satu ini. Kemudian saya gunakan ini. Oke, ini adalah akun elemen free saya, elemen Gmail saya, ya, yang masih gratisan, Bapak Ibu. Ya, ini saya menggunakan elemen Pro yang ada tanda mahkotanya, ada tulisannya Pro juga. Ini 1 Pro, 2 Pro. Ketika saya download, Bapak Ibu, saya ingin mengunduhnya. Maka, ya, nih, ya, saya akan diminta untuk membayar 28.000. Ya, 28.000 loh. Untuk 2 elemen yang saya gunakan. Cuman 1 slide. Kalau Bapak Ibu membuatnya 10 slide misalnya, dengan menggunakan banyak elemen Pro, maka Bapak Ibu juga akan diminta membayar seperti ini. Kalau kita tidak mau bayar, maka akan ada ini, apa sih namanya ini, jaring-jaring Canva. Ada tulisan watermark-nya. Ya, ini adalah Canva yang biasa. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan Canva ini dengan menggunakan akun belajar.id dan mendaftar, maka Bapak Ibu dengan mendaftar dengan syarat sertifikat pendidik ya, jadi harus punya sertifikat pendidik, maka Bapak Ibu akan mendapatkan akun Canva Pro yang namanya akun Canva Pro Edu.
ya. Nah, apa itu akun Canva Pro Edu? Ini adalah akun Canva Pro Edu saya. Saya akan membuat presentasi yang sama kayak tadi dengan elemen yang sama yang saya gunakan di akun biasa saya. Hapus-hapusin dulu yang lain. Close, close, close. Nah, di sini saya klik elemen, kemudian saya ketik elemen Pro sama kayak tadi ya. Saya akan pilih elemennya sama yang seperti yang saya gunakan tadi. Elemen Pro. Ini dia. Nah, ini ya. Ini satu. Tadi yang sama ya. Kemudian ini satu. Tadi dua saya gunakan. Sama kayak yang tadi. Sama kayak yang ini tadi kan. Nah, ini dia. Saya gunakan tapi di sini di akun Canva Pro Edu saya. Oke, ya ini ada dua elemen yang saya gunakan dalam kegiatan dalam slide ini. Tapi ketika saya unduh, maka tidak akan diminta untuk bayar. Nah, langsung bisa unduh. Beda sekali ya dengan yang ini tadi. Ini ketika saya unduh, maka saya diminta untuk membayar berapa? 28.000. Artinya, satu gambar ini dinilai harganya adalah 14.000. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu sebenarnya kalau Bapak Ibu hobi desain, Bapak Ibu bisa menjual desain Bapak Ibu di Canva ya. Ini kan sebenarnya adalah apa namanya? Kiriman dari orang-orang juga ya. Jadi mereka itu sebenarnya bisa menjual. Nah, ini 28.000 loh, satunya 14.000. Tapi kalau Canva Pro Edu Bapak Ibu tidak akan disuruh bayar. Semuanya free, all free ya. Bagaimana caranya mendapatkan akun Canva Pro Edu ini ya? Bagaimana caranya? Yang pertama, jadi ada 3 cara Bapak Ibu untuk mendapatkan akun Canva Pro Edu. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang tadi saya bilang, silakan mendaftar dengan akun belajar.id, kemudian dengan menggunakan sertifikat pendidik. Ya, jadi kalau mau yang sedikit bekerja, sedikit bekerja, silakan Bapak Ibu ketik saja daftar Canva for Education. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk masuk dengan menggunakan ini ya. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan akun belajar.id, kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan sertifikat pendidik dan mengisi data lain-lain sebagainya. Kemudian menunggu konfirmasi, mau itu 3 hari, seminggu, beberapa jam ya dari Canva-nya, sehingga Canva-nya bisa Pro Edu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu bisa membeli ya.
Membeli di mana saja, contohnya di marketplace, ya banyak sekali di marketplace seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Akun Canva ini harganya bervariasi, mulai harga 5.000 sampai 50.000, 100.000 itu ada, tergantung Bapak Ibu mau pilih yang mana, ya. Tapi saran saya, ketika Bapak Ibu membeli di marketplace, ya, maka Bapak Ibu pastikan bahwa Bapak Ibu mengenal orang yang menjual. Kenapa? Banyak kejadian ketika kita membeli akun legal, ya saya nggak tahu ya legal atau enggak kalau yang dijual di marketplace dengan harga murah seperti itu kita kan memasukkan email kita nih, email kita itu adalah email pribadi personal sekali Bapak Ibu yang banyak dikaitkan seperti saya. Akun email saya dikaitkan dengan handphone, akun email saya dikaitkan dengan banking, akun email saya dikaitkan dengan apa saja ya di handphone kita, ya itu kan personal sekali. Dan itu akan bisa dimanfaatkan untuk kejahatan-kejahatan digital, Bapak Ibu. Jadi makanya banyak yang terkena hack emailnya, apanya segala macam. Ya, itu saya mendapatkan pengalaman membaca sendiri pengalaman yang itu, ya, walaupun dia bukan membeli akun Canva di Shopee. Kalau nggak salah waktu itu dia belinya akun Spotify, ya murah, kemudian minta email, diberikanlah email, dan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan itu. Ya, jadi saya sarankan ketika Bapak Ibu membeli, pastikan bahwa Bapak Ibu sadar dan kenal siapa orangnya. Oke, dan yang ketiga, untuk mendapatkan akun Canva Pro Edu ini, Bapak Ibu bisa bergabung dalam sebuah tim. Ya, bisa bergabung dalam sebuah tim, dan ini adalah tim yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk membuat sebuah slide seperti ini, membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah desain, dan lain-lain itu dengan Canva Pro Edu. Ya, di sini kami tidak menjual Bapak Ibu, ya kami menyarankan Bapak Ibu untuk membayar partisipasi senilai Rp30.000. Itu adalah Bapak Ibu bisa mendapatkan akun Canva Pro Edu yang pertama, kemudian yang kedua Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat. Oke, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat berapa banyak tim yang sudah bergabung. Ini banyak banget dan mereka semuanya punya di sini. Misalnya saya akan buka di terakhir itu C3 deh, batch C3 ini ada berapa orang di dalamnya Bapak Ibu, dan ini kebetulan belum saya hapuskan ya, karena kita akan hapuskan akun Canva Pro Edu-nya bagi Bapak Ibu setelah pelatihan. Ini setelah pelatihan nih ya, setelah pelatihan Bapak Ibunya tidak mengikuti partisipasi, tidak memberikan donasi, ya kemudian akunnya akan kita hapuskan untuk yang Pro Edu-nya. Yang sudah membayar partisipasi, mengerjakan tugas, itu akunnya akan aman seumur hidup. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan lagi desainnya kapan-kapan saja, tidak selama pelatihan saja, ya, dan Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat tentunya. Oke, di mana orangnya di sini sampai ini saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat berapa orang yang ada bergabung di salah satu tim saya. Nantinya seperti yang saya bilang, kita Mbak Dona, kalau saya tidak mau bayar boleh silahkan ikuti pelatihannya. Bapak Ibu akan mendapatkan akun Canva Pro Edu selama pelatihan untuk Bapak Ibu maksimalkan tugas-tugas ya. Tapi ketika selesai ya kami akan hapuskan. Jadi mohon maaf karena memang ramai banget yang berminat untuk bergabung. Kemudian Bapak Ibu di pelatihan sebelumnya ada peserta yang dengan tidak sopannya bilang harusnya dari awal disampaikan bahwa ini berbayar gitu kan, bahwa ini pungut biaya gitu. Bapak Ibu, kalau misalnya kami kan tidak pernah bilang di flyer, kami tidak pernah bilang di caption keterangan yang kami sampaikan bahwa ini all free. Tapi pelatihannya adalah gratis. Bapak Ibu yang tidak bisa membayar, Bapak Ibu yang tidak ingin membayar, kami tetap layani. Ya, kami tidak pernah membedakan ketika Bapak Ibu adalah yang sudah donasi, Bapak Ibu yang belum donasi. Itu kami tidak pernah membedakan ketika japri saya. Karena saya kan tidak bisa memilih ya siapa. Oh, saya juga tidak pernah bertanya, "Oh, Bapak sudah transfer belum? Ibu sudah transfer belum?" Kalau sudah baru saya jawab pertanyaannya. Nggak pernah kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika bertanya pasti saya jawab. Ketika bertanya pasti saya jawab sehingga kita tetap memberikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin belajar.
Oke, begitu Bapak Ibu ya. Tapi memang setelahnya akun akan kami hapuskan karena banyak sekali yang bergabung, yang ingin bergabung bersama kami ya, yang ingin bergabung bersama belajar bersama di akun tersebut. Sehingga ya kami kan tetap berikan pelatihannya secara free, Bapak Ibu bisa menggunakannya selama pelatihan. Kalau misalnya ingin tetap silakan melakukan donasi Bapak Ibu. Ya, harga 30.000 Bapak Ibu, saya rasa itu harga yang sangat luar biasa murah. Kenapa? Karena saya juga ikut di Bapak Ibu ke dalam sebuah pelatihan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bergabung di sebuah grup Facebook Canva ya, kemudian ditawari. Bapak Ibu bisa cek di situ berapa harga yang diminta. Tanpa sertifikat, tanpa akun Canva Pro Edu, Bapak Ibu diminta harganya 2 kali 3 kali lipat daripada yang kami tawarkan ya. Jadi itu pun kalau misalnya tidak mau bayar nggak bisa ikut, harus bayar dulu. Ya, Bapak Ibu bisa cek akun bukan akun, Bapak Ibu bisa cek di sebuah halaman Facebook Canva, ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi cukup untuk masalah ini, nanti Bapak Ibu akan bertanya terus kepada saya bahwa kok bayar sih, gini. Kemudian gimana bayarnya, kemana bayarnya, itu sudah di-share di grup oleh Kang Denny. Jadi Bapak Ibu silakan, saya harapkan Bapak Ibu membaca semua informasi yang kami berikan, jangan sampai Bapak Ibu merasa informasinya tidak sampai ke kami, gitu ya, padahal sudah disampaikan berkali-kali. Oke, nah seperti yang saya janjikan, saya akan membuat sebuah tim di mana Bapak Ibu sekarang akan bergabung, ya. Saya akan buat sebuah tim yang isinya adalah Bapak Ibu dengan fasilitas akun Canva Pro Edu. Oke, sebentar. Bapak Ibu izin saya tadi record nggak ya? Saya takut nggak di-record nih. Oh ya ada. Saya akan buat sebuah kelas, ini ada 500 orang ya, dan saya harap semuanya mendengarkan, mudah-mudahan semuanya ada di kelas, semuanya ada perwakilan dari kelas masing-masing, karena biasanya setelah selesai pelatihan akan banyak yang protes nggak masuk ke dalam tim, padahal sudah dari awal diinfokan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya akan buat sebuah tim, semuanya silakan bergabung ke dalam tim ini, kemudian link akan saya berikan di classroom ya. Jadi masing-masing Bapak Ibu bisa bergabung tanpa harus japri saya. Oke, itu saya buka selama pelatihan. Setelah pelatihan akan saya kunci, kemudian beberapa akun yang tidak donasi akan kita hapuskan. Seperti itu. Jadi kalau nanti teman-temannya ada yang nanya, kok saya belum masuk ke dalam tim, kok saya belum masuk ke dalam tim, mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya untuk menjawab ya. Ini dia, saya akan buat timnya. Kita namanya adalah tim Glora ya. Luar biasa sekali, 499, 500. Saya dan masih banyak yang belum bisa bergabung karena akun yang digunakan adalah kapasitas 500. Besok kita akan gunakan akun 1000 Bapak Ibu. Jadi semuanya akan terfasilitasi ya. Oke, buat kelas. Kita namanya tim Gelora angkatan 11. Buat kelas baru. Setelah Bapak Ibu klik link yang saya bagikan nanti, ya, maka Bapak Ibu akan tergabung ke dalam sebuah tim dan itulah akun Canva Pro Edu masing-masing. Ya, saya akan jelaskan teknik. Oke. Ini Bapak Ibu, kita sudah punya yang namanya tim Gelora Angkatan 11. Saya akan kirimkan linknya yang pertama di grup chat Zoom, yang kedua di Google Classroom.
Jadi Bapak Ibu, tautan undangan, Bapak Ibu tinggal ini ya, tinggal klik saja. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk bergabung dengan menggunakan apa? Silakan klik dengan menggunakan Google. Ya, mau Google belajar.id, mau Google Gmail boleh. Kalau mau dengan Yahoo boleh juga. Ya, itu sudah saya kirimkan di chat Zoom. Kemudian saya akan kirimkan juga di link di Google Classroom-nya ya. Material. Link kelas Canva. Link ini akan dibuka selama pelatihan. Setelahnya, akun yang tidak donasi akan panitia hapus. Terima kasih. Mohon dipahami. Bapak Ibu yang ada di Zoom, silakan Bapak Ibu bergabung ya di link, karena semua desain nanti Bapak Ibu akan buat di sini ya. Semua desain akan Bapak Ibu buat di tim Gelora Angkatan 11 ini. Oke, misalnya seperti ini. Tim Gelora Angkatan 11. Oke, kita lihat sudah berapa orang yang bergabung. Nih, sudah 124 orang ya, jadi silakan yang lainnya. Mbak Dona, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah bergabung dalam sebuah tim? Kalau Bapak Ibu sudah bergabung, sudah klik link yang saya berikan, ya, link yang ini, yang mana tadi nih? Hilang. Suara hilang. Enggak sih, suara saya masih ada. Nah, ini ketika Bapak Ibu sudah klik link yang ini, ya, kemudian Bapak Ibu diarahkan untuk Anda diundang ke dalam sebuah tim, masuk atau enggak? Ya, Bapak Ibu silakan klik masuk, kemudian masuk dengan Google. Oke, saya bisa bergabung, Bu. Siap. Silahkan. Nah, kalau sudah, pastikan diklik di beranda. Bapak Ibu ada timnya namanya tim Gelora Angkatan 11 ini. Dan satu lagi, mohon dipahami bahwa masuk dengan link itu cuma satu kali ini saja. Ini seperti pintu masuk ke rumah, ya. Yang punya rumah itu saya. Bapak Ibu di dalamnya punya kamar masing-masing, ya, punya kamar masing-masing. Oke, tim Gelora ini rumahnya, Bapak Ibu punya kamar masing-masing, di mana Bapak Ibu di dalamnya bisa ngapain aja di kamar masing-masing tersebut. Ya, mau Mbak Dona, ini aman atau enggak sih? Desain saya nanti bisa dilihat orang atau enggak? Itu tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu mau buka pintunya atau Bapak Ibu mau kunci pintunya? Nanti akan dikasih tahu bagaimana caranya kunci pintu masing-masing, ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk masuk berikutnya, ya, jadi cukup satu kali ini saja masuk ke dalam tim Gelora ini dengan link. Besok-besoknya bagaimana cara Bapak Ibu masuk? Seperti saya masuk tadi, hanya lewat canva.com. Kalau Bapak Ibu tidak pernah klik link keluar yang di bawah ini, maka Bapak Ibu akan tetap berada di tim Gelora. Oke? Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang pertama Bapak Ibu tidak masuk kedua, ketiga, keempat dengan link. Ya, masuk dengan link itu cuma pertama kali. Yang kedua, Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu masuk berikutnya, silakan dengan canva.com, kemudian cek di bagian beranda itu ada tulisannya tim Gelora Angkatan 11. Oke, Mbak Dona, saya sudah masuk, tim saya hilang. Wah, banyak banget itu yang chat seperti itu nanti tuh. Tim saya hilang. Mbak Dona, saya sudah transfer. Mbak Dona tiba-tiba, kok tim saya hilang? Padahal saya sudah transfer. Semua desain saya hilang dong. Nah, ya, langsung cemas. Padahal Bapak Ibu seperti ini, ya, ketika Bapak Ibu sudah klik, Bapak Ibu sudah masuk, Bapak Ibu timnya nggak akan hilang, ya. Bapak Ibu timnya itu ada di sini nih, di profil ini, ya.
Saya mau kasih note dulu, annotation-nya. Mana nih annotation. Nggak ketemu annotation-nya. Biasanya di sini langsung ada tulisan annotation. Ini cuma poll, news share. Ini ya, Bapak Ibu ya, ini ada pilihan, ada profil. Ini kan profil kita di sini, di samping ada tulisan buat desain itu ada profil. Kalau Bapak Ibu klik ya, akan ketemu 2 tim di dalamnya, akan ketemu 2 akun. Maaf, akan ketemu 2 akun, yaitu akun pribadi dan akun di mana Bapak Ibu bergabung, yaitu akun tim Gelora. Oke, jadi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu jangan parno terlebih dahulu. Ketika Bapak Ibu masuk kembali di Canva, kemudian Bapak Ibu lihat di sini, Mbak Dona kok saya disuruh Canva Pro lagi? Nah, Bapak Ibu klik link ini, klik profil ini, kemudian lihat Bapak Ibu sebenarnya berada di akun yang mana? Akun pribadi atau akun Gelora. Kalau Bapak Ibu ada di akun Gelora, maka akun Bapak Ibu aman, ya, tidak akan hilang. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi saya harapkan setelah saya berikan pengertian seperti ini, Bapak Ibu bisa paham bahwa timnya tidak akan hilang, bahwa timnya adalah di situ dengan banyak akun. Kalau saya akunnya sudah banyak, karena kelasnya sudah banyak. Kalau Bapak Ibu mungkin akunnya cuma 2, yaitu pribadi sama tim Gelora. Ya, kalau yang sudah bergabung di angkatan-angkatan sebelumnya, kemudian masuk lagi, kemudian setiap angkatan donasi, ya gitu mungkin kelasnya banyak juga. Ya, Mbak Dona, saya sudah di angkatan 10 kemarin, tapi belum selesai, saya sudah donasi, saya sudah gunakan akun belajar.id. Apakah saya boleh lagi di sini? Boleh, silahkan gunakan email yang lain. Jadi semua emailnya akan mendapatkan ProEdu. Oke? Nah, begitu Bapak Ibu, saya akan cek di sini yang sudah bergabung di tim Gelora ini ada berapa. Ya, saya harapkan sekarang kita sudah saling memahami. Nanti Bapak Ibu tidak bertanya lagi apakah tim saya hilang, kemudian bagaimana saya tahu saya sudah bergabung. Ya, jadi dari awal Bapak Ibu sudah klik link, tidak akan hilang, ada di profil. Oke, sudah ada 285 orang. Sementara di sini ada 492 orang. Yang mana yang lainnya ya? Sekitar 200-an orang lagi belum bergabung. Oke, dimengerti? Apa boleh lihat karena sudah waktu azan? Ada Ibu, bahkan kita belum masuk karena tadi saya mulainya telat. Ya, untuk yang mau asar mangga disilakan ya. Kemudian bergabung lagi bersama kita karena kemungkinan kita akan selesai di pukul 4:30. Ya, di pukul 4:30. Ini sudah hampir 3:30. Kita punya waktu 1 jam lagi. Oke, Bapak Ibu, cukup rasanya untuk akun. Sekarang kita akan masuk beralih kepada materi hari ini, ya. Bapak Ibu yang sudah bergabung di tim Gelora, saya bikinnya tim Gelora kan? Oh iya, benar. Yang bergabung di tim Gelora di sini, ya, di Google Classroom. Jadi kita punya 2 ya, ini 655 orang bahkan yang ada di tim Gelora. Kita punya 2 kelas. Yang pertama kelas Canva, yang kedua kelas Google Classroom. Semua tugas Bapak Ibu dibuat di kelas Canva, diunduh, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Oke, jadi seperti itu urutannya ya, karena penilaian ada di Google Classroom. Saya nggak bisa nilai ketika Bapak Ibu tidak mengirimkan tugasnya di Google Classroom. Oke, nah apa saja tugasnya Bapak Ibu? Tentu saja ada tugas ya, karena kita kan langsung praktek. Kita pelatihannya bukan sekedar teori. Tugas yang pertama ya, nah semua tugas ini dinilai ya Bapak Ibu, dimulai dari tugas 1, kemudian tugas 2, yang tugas hari pertama 20 September 2021 ini juga pasti dinilai. Ya, semuanya nanti kalau maksimal nilainya 100, kalau nggak maksimal ya di bawah itu. Oke, nah ini adalah tugas hari pertama, saya akan assign untuk 650 orang. Kalau Bapak Ibu merasa nanti tugasnya 658 ya. Kalau Bapak Ibu tugasnya belum masuk katanya, silakan di-refresh Google Classroom-nya.
Ini sudah masuk ya. Jadi ada 3 Bapak Ibu yang akan kita pelajari hari ini. Apa saja? Yang pertamanya adalah daftar riwayat hidup. Saya sebentar ya, baru azan. Sebentar Bapak Ibu ya, saya selesaikan azan dulu. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Jadi ada 3 tugas yang harus kita kerjakan ya, yang harus kita langsung praktek, yaitu yang pertama daftar riwayat hidup, yang kedua adalah buku kenangan, dan yang ketiga adalah infografis. Oke, daftar riwayat hidup, buku kenangan, dan infografis. Kesemuanya ini dikerjakan di Canva, di tim Gelora Angkatan 11 ini. Ya, kenapa saya sarankan seperti itu? Kenapa saya minta membuat seperti ini? Di tim Gelora Angkatan 11, Bapak Ibu membuat desain, karena kalau Bapak Ibu yang pertama membuat desain di akun pribadi, nanti Bapak Ibu akan diminta membayar. Pengalaman banyak yang seperti itu, ya, karena belum masuk ke tim Canva, membuat seperti yang tadi saya tunjukkan ya, diminta membayar. Nggak tahu saya apakah itu dijadikan alasan tidak membuat tugas atau seperti apa. Yang jelas akan ada yang seperti itu komplain ke saya. Padahal sudah dari awal kita berikan akunnya. Oke, yang kedua, ya, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah tim, Bapak Ibu bisa melihat desain teman-teman dan bisa dijadikan inspirasi. Ya, 332 orang yang sudah bergabung. Oke. Nah, pastikan sekarang Bapak Ibu ada di tim Gelora Angkatan 11. Kemudian, Mbak Dona saya membuat di akun pribadi saja dulu. Nanti setelah saya transfer, baru saya masuk ke akun tim Gelora. Nah, Bapak Ibu keliru. Bapak Ibu sekarang masuk aja langsung, transfernya bisa belakangan. Kenapa? Karena semua desain itu tidak bisa berpindah. Ya, sekarang Bapak Ibu punya 2 kamar ibaratnya. Kamar yang pribadi sama kamar di tim. Ya. Nah, diisi semua kamar di kamar pribadi Bapak Ibu, bisa dipindahkan, tidak bisa dipindahkan ke kamar yang ada di tim. Ya, jadi ya pastikan Bapak Ibu berada di tim Gelora dulu, baru Bapak Ibu buat desain. Jangan Bapak Ibu bikin desain, kemudian nanti Bapak Ibu bingung, Mbak Dona desain saya ada di akun pribadi, saya mau mindahinnya gimana? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, akun tersebut, desain tersebut tidak bisa dipindah-pindahkan. Jadi pastikan memang ada di tim Gelora, semua desainnya ada di situ. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai materi yang pertama, yaitu yang membuat daftar riwayat hidup. Ya, untuk apa sih daftar riwayat hidup ini? Banyak gunanya Bapak Ibu. Ini semacam profil Bapak Ibu, semacam portofolio Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat ini, Bapak Ibu akan bisa mempunyai ya sebuah portofolio. Bahkan tidak hanya untuk diri sendiri, ya, untuk adiknya, untuk anaknya, untuk siapa saja. Ya, karena beberapa hari yang lalu saya membuat sebuah daftar riwayat hidup untuk teman saya yang akan melamar pekerjaan. Karena sekarang Bapak Ibu, daftar riwayat hidup apalagi di tengah pandemi seperti ini, perusahaan-perusahaan
meminta daftar riwayat hidup dalam bentuk kertas, ya. Semua berkas itu pasti secara digital. Ya, jadi silakan Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu memahami bagaimana cara membuatnya dan ini bisa digunakan nanti di kehidupan sehari-hari. Oke. Ketika Bapak Ibu sudah berada di tim Gelora Angkatan 11, nah awal mulanya ya, langkah pertama pastikan ada di tim Gelora. Langkah kedua, klik buat desain. Nih, klik buat desain. Tinggal diklik saja ya. Kemudian di bagian sini ada kolom pencarian. Di bagian sini ada macam-macam desain yang bisa kita buat. Bapak Ibu bisa scroll untuk mencari tulisannya daftar riwayat hidup, atau Bapak Ibu bisa langsung ketik di sini daftar riwayat hidup. Mbak Dona, di kanvas saya tidak ada tulisan daftar riwayat hidup. Kemungkinan Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris. Ya, bagaimana caranya Mbak Dona agar saya bisa bahasa Indonesia? Oke, saya akan kasih tahu bagaimana caranya Canva Bapak Ibu bisa menjadi bahasa Indonesia. Ya. Di samping buat desain ada lonceng notifikasi. Jadi apapun yang terjadi di tim akan ada notifikasi di sini. Di sampingnya ada tanda gear atau setting. Itu yang kita klik ya. Silakan diklik. Kemudian Bapak Ibu diarahkan ke sebuah data. Nah, itu digeser sampai Bapak Ibu ketemu tulisan bahasa. Nah, di tulisan bahasa ini yang bisa Bapak Ibu geser sampai ketemu bahasa Indonesia. Saya sudah menggunakan bahasa Indonesia, saya klik, maka tulisan di semuanya di sini adalah bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan bahasa Jawa, di sini ada loh. Atau Bapak Ibu tetap menggunakan bahasa Inggris, tidak dilarang. Ya, nih bahasa Sunda. Bahasa Sunda, bahasa Jawa kalau nggak salah ada juga, cuman saya nggak ketemu di sini. Ya, kemarin ketemu, ada bahasa Jawa. Nih ya, kalau saya gunakan bahasa Indonesia saja, itu untuk Bapak Ibu yang Canva-nya masih gunakan bahasa Inggris ya. Oke, kita lanjut. Nih, kita lanjut. Bapak Ibu berada di tim Canva, klik buat desain, ketik daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ya. Kemudian kita enter. Tep. Nih, muncul langsung. Ya, kita tinggal klik saja, maka kita akan diarahkan ke nah, ini dia, kanvas. Ini namanya kanvas, kanvas putih, di mana kita di sini bisa bisa membuat segala macam ya, kanvas putih namanya. Oke. Kemudian ada apa saja di kanvas ini? Ini adalah editor tempat kita ngedit-ngedit ya Bapak Ibu ya. Ini halaman ini adalah halaman untuk kita ngedit-ngedit. Oke, Bapak Ibu, saya ulangi. Ini adalah kanvas ya, di mana Bapak Ibu akan mengedit semua desain di tempat yang seperti ini. Bagian dari Canva itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, yang paling penting yaitu template, elemen, unggahan, teks. Ya. Template, elemen, unggahan, dan teks. Template ini adalah cetakan, di mana Bapak Ibu harus memilih salah satunya. Kalau Bapak Ibu tidak mau mendesain secara pribadi, ya. Kalau kanvas kosong ini Bapak Ibu bisa desain bentuk apa saja. Ya, ini saya besarkan dan kecilan. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa kekecilan, jadi paling bawah itu ada persennya, itu digeser aja, sampai dia gede. Ya. Nah, ini waktunya adalah Bapak Ibu memilih sebuah template. Misalnya nih, saya mau milih template yang ini. Bapak Ibu bebas ya. Tugasnya adalah membuat daftar riwayat hidup dengan template bebas. Saya milih template yang ini atau mau milih template yang mana, yang ini. Ya, dibebaskan.
Misalnya, oke, misalnya saya pilih yang ini nih, warna biru tua. Tep, saya klik, maka dia akan berpindah ke layar kita, layar yang putih tadi. Ya, kalau kekecilan digedein sehingga kita bisa editnya enak. Saya nggak suka warnanya, saya nggak suka tulisannya, saya nggak suka background-nya warnanya ini. Semua bisa kita edit. Caranya seperti apa? Yang pertama, saya mau ganti warna. Warna biru ini saya nggak suka. Saya tinggal blok saja dengan cara klik, ya, klik sekali di warna birunya, maka di sini akan muncul warna latar belakang tulisannya. Ya, saya klik saja warna latar belakang, kemudian kita bisa pilih warna apa yang mau dibuat. Misalnya saya pilih yang ini. Oke, maka dia akan langsung berganti. Begitu caranya untuk mengganti warna, Bapak Ibu. Ya, pastikan Bapak Ibu suka dengan warna desain yang Bapak Ibu buat. Oke, yang kedua. Ini bagian tengahnya ini masih warna biru ya. Kita tinggal blok lagi. Oh, dikunci Bapak Ibu, saya akan buka kuncinya dulu. Jadi kunci ini biar nggak bisa diedit-edit, tapi kita bisa buka nih. Klik saja buka kunci. Nah, maka kita sudah bisa mengganti warnanya. Nih ya, tep. Habis ya. Oke, Bapak Ibu, ini warnanya saya ganti. Jadi warna apa ya? Misalnya biru ini. Ini dia. Buka kuncinya. Warnanya saya ganti jadi warna ini. Nah, seperti itu. Ya. Ini kita ganti jadi hitam. Oke. Nah, Bapak Ibu, begitu cara mengganti warna ya. Bapak Ibu tinggal blok saja yang mana yang mau diganti warnanya. Blok sekali, klik sekali, kemudian Bapak Ibu paling kiri atas itu ada warna latar belakang. Itu Bapak Ibu bisa pilih warnanya apa saja. Itu cara mengganti warna. Yang kedua, cara mengganti font, warna font dan bentuk font. Ini warna. Font adalah merah. Saya mau ganti jadi warnanya adalah putih, misalnya seperti ini. Ya, tinggal diblok saja, kemudian ini ada tulisan A, warna teks, tinggal diklik sekali, kemudian Bapak Ibu diarahkan untuk memilih warnanya. Oke. Yang bagian bawahnya juga saya ganti warnanya, tinggal diblok juga, kemudian saya ganti yang ini. Maka dia warnanya sudah berubah tuh Bapak Ibu. Ya, tinggal kita ganti namanya. Ini kan namanya Gita Sanusi, sementara saya namanya Dona Yuliasari. Bagaimana caranya? Di blok sekali, paling atas itu kita klik 2 kali. Tep-tep. Nah, maka dia akan terblok warna biru, baru kita ganti nama kita. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian bagian bawahnya. Ini Bapak Ibu bisa tuliskan. Misalnya saya sarjana fisika. Sarjana, pasca sarjana. Sarjana strata 2, apa sih namanya? Sarjana fisika Universitas Indonesia. Kemudian duta rumah belajar Provinsi Jambi. Kemudian guru SMAN 3. Tanjung Jabung Timur. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau tulis apa saja boleh. Kalau Bapak Ibu merasa ini tempatnya kedekatan, Bapak Ibu bisa geser. Nah, caranya di blok juga, kemudian akan muncul kalau sudah di blok ditekan nama,
ya akan muncul tanda seperti jangkar. Itu bisa kita geser artinya, ya bisa kita geser seperti ini. Oke, nah itu sudah. Kemudian paling bawah ini Bapak Ibu bisa isi dengan segala macam profil yang Bapak Ibu mau, ya tentang apa. Kalau mengganti warna tadi sudah paham ya. Nah ini saya ganti warnanya karena putih itu nggak kelihatan di putih, jadi saya ganti warna hitam. Ini warna hitam, ini juga warna hitam, ini dan ini. Nah begitu ya. Diisi Bapak Ibu profil pribadinya apa, pengalaman kerjanya apa, kemudian ini nomor kontaknya apa, pendidikannya apa. Diisi sesuai dengan data Bapak Ibu. Oke, sesuai dengan data. Nah, yang di sini foto ini bisa kita ganti dengan foto kita tentu saja. Caranya di blok, kemudian delete. Delete-nya di laptop ya, di blok sekali, kemudian delete. Maka akan ada bingkai di mana kita bisa isi foto kita di bingkai ini. Caranya seperti apa? Ya, Bapak Ibu masuk ke unggahan. Nih, paling kiri ada yang namanya unggahan. Tinggal diklik saja unggahan. Kemudian Bapak Ibu boleh pilih foto yang mau Bapak Ibu ambil dari IG kah, dari Facebook kah, dari Drive kah. Saya akan pilih dari unggah media. Unggah media itu kalau unggah media bahan foto kita ada di laptop ya. Nah, ini dia saya akan ambil foto saya. Sebentar, cari foto dulu. Kita pilih foto, saya mau pilih yang ini misalnya. Blok, kita klik sekali, ya, baru klik open. Maka dia akan terupload di sini. Kita tunggu sampai akhirnya selesai, ya. Nah, maka sudah jadi, tinggal klik sekali Bapak Ibu untuk memindahkan ke kanvas. Klik sekali. Nah, muncul. Tinggal kita geser ke bingkai. Bapak Ibu, kalau merasa fotonya kekecilan, bisa blok, klik pangkas, kemudian kita geser sampai dianya cukup besar, seperti ini. Nah, begitu. Ya, itu caranya untuk memasukkan foto. Ada satu cara lagi, ya, untuk memasukkan foto, yaitu dengan cara, ini tadi saya pangkas. Caranya yang kedua adalah menghilangkan background. Kalau ini tadi dengan bingkai ya. Kalau ini tadi dengan bingkai. Bapak Ibu tadi ngelihat bingkainya. Kalau cara yang kedua itu dengan menghapus latar belakang. Saya mau foto yang ini, saya klik sekali. Latar belakangnya ini saya hapus. Jadi dia seperti menyatu. Seperti menyatu di kanvas, di kertasnya. Ya, tinggal saya potong dulu sebentar. Dipotong ini juga. Kemudian silahkan diklik saja Pak edit gambar. Ya, kemudian kita pilih penghapus latar belakang. Diklik sekali. Tep. Maka dia akan menghilang latar belakangnya. Kalau misalnya ada tulisan seperti ini, berarti jaringan Bapak Ibu tidak cukup bagus. Dicoba aja terus. Nah, ini ya, masih juga nggak bagus jaringan saya. Masih nggak. Kami mengalami masalah saat memuat penghapus latar belakang. Periksa koneksi jaringan. Jaringannya nggak cukup bagus untuk menggunakan itu. Jadi pastikan Bapak Ibu jaringannya bagus untuk bisa menggunakan penghapus latar belakang. Kalau sudah ada tulis hapus dan pulihkan, biasanya hampir berhasil. Hanya perlu menunggu sebentar. Nih ya. Nah, nggak rapi ya. Kalau merasa nggak rapi, Bapak Ibu, saya akan ganti deh. Ganti fotonya yang lebih rapi, klik unggah media, kita pilih foto kita.
Saya akan pilih foto saya yang bisa dihapus latar belakangnya. Oh, salah, dari dokumen. Oke, yang ini ya, saya klik open. Maka akan muncul di sini. Tunggu sampai dia penuh, baru kita bisa klik. Nah, ini kan fotonya nih, saya mau menghapus latar belakangnya ini. Tinggal klik edit gambar, kemudian saya klik penghapus latar belakang. Oke, ulangi. Jangan patah semangat ya, Bapak Ibu, nanti ketika membuat desain jaringan Bapak Ibu lagi down, ya, aduh nggak bisa Mbak Dona, akhirnya kasih emot nangis-nangis, nggak bisa selesai tugasnya, karena sama, kita mengalami kendala yang sama untuk jaringan. Ya, apalagi beberapa hari ini Telkomsel di sini itu sedang tidak baik jaringannya, makanya saya terpental dan kadang-kadang tidak berhasil membuka sebuah desain. Canva Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mengalami dan merasakan sendiri. Canva ini karena dia adalah platform berbasis image ya, membutuhkan jaringan yang stabil kalau Bapak Ibu membuat sebuah desain. Ya, Mbak Dona jaringan di tempat saya nggak bagus, jadi saya nggak bisa mengikuti. Bisa, Bapak Ibu ada peserta yang harus bangun subuh dan dia merasa mengerjakan tugas di pukul 3 itu jadi ini tantangan sendiri karena kan jaringan pada saat itu kan cukup bagus ya, jaringan di pukul 3 subuh itu karena tidak banyak yang menggunakan maka dia jaringannya bagus. Nah, seperti ini ya, setelah percobaan kesekian akhirnya saya bisa menghilangkan background foto saya. Nah, Bapak Ibu, jadi seperti itu tadi caranya ketika Bapak Ibu ingin menghapus background foto. Ada dua cara, yaitu dengan cara edit gambar kemudian pangka menghapus latar belakang, dan yang kedua dengan menggunakan bingkai saja. Oke, seperti ini. Nah, selesai untuk foto. Mbak Dona, apakah saya bisa menghapus data yang saya tidak mau? Bisa, silakan. Misalnya saya nggak mau pakai yang ini nih, tinggal di blok saja, kemudian klik delete, maka akan hilang. Ya, Mbak Dona, bagaimana caranya untuk menambahkan teks? Sementara di situ tidak ada kolom teks lagi. Misalnya saya mau nambahkan teks di sini. Ibu Bapak boleh klik teks samping kiri, ada tulisannya teks, diklik sekali, kemudian Bapak Ibu tinggal klik tambahkan sedikit teks isi. Sebenarnya ada banyak macamnya di sini jenis teksnya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau pilih yang mana itu tinggal klik bentuknya. Ini kan bentuk-bentuknya nih Bapak Ibu. Ya, bukan tulisannya yang kita ambil, bukan isinya yang kita ambil, tapi bentuknya. Misalnya saya mau pilih yang ini, ya, krisis global. Maka dia akan muncul di sini, kita bisa geserin ke bawah, kita kecilin, kemudian kita bisa tulis-tulis di sini. Nah, nih ya, ini mau ditulis apa, bebas. Oke, kalau Bapak Ibu tidak mau menggunakan yang di sini, template tulisan, Bapak Ibu bisa gunakan teks, kemudian pilih sedikit teks isi. Nih, ya, tambahkan sedikit teks isi. Diklik saja, maka muncul, kemudian Bapak Ibu bisa menulis apa saja di sini. Apa saja. Bisa digedein, bisa dikecilin, bisa digeser. Begitu. Oke, itu menambah tulisan. Menambah foto, menambah tulisan, mengganti warna, sudah selesai. Sekarang, ini ya, kalau kita punya, ini mana tadi nih? Nih, ya, kalau Bapak Ibu nanti ketemu sebuah desain di mana dianya dirangkap seperti ini kotaknya, ya, kemudian Bapak Ibu mau memindahkan, itu bisa diblok, kemudian klik pisahkan. Ya, jadi kalau kita sudah klik pisahkan, ini tinggal satu-satu nih, Bapak Ibu bisa pindahkan ke sini, ke sini, ke sini, bebas. Nah, caranya kalau misalnya mengelompokkan itu beda lagi. Kalau tadi memisahkan, ini mengelompokkan.
Kalau mengelompokkan, diklik saja dulu satu elemen, misalnya elemen yang ini. Kemudian di laptop itu tinggal ditekan tulisan Shift, S-H-I-F-T, kemudian klik elemen lain. Nah, yang kayak gini. Maka dia akan sudah mulai terkelompok, tapi untuk menguncinya kita klik tulisan kelompokkan. Nah, jadi ini sudah bisa berganti-ganti. Tuh, sudah bisa dikecilin, dan lain-lain. Oke. Terakhir, untuk daftar riwayat hidup adalah mengunduhnya, kemudian mengirimkan ke Google Classroom. Ya, apa yang disarankan, apa yang diminta oleh trainer, yaitu daftar riwayat hidup dalam bentuk JPG. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai ini, saya sudah selesai. Saya merasa ini desain saya sudah selesai. Ya, saya ingin mengumpulkan ini ke Google Classroom. Maka tinggal di blok saja unduh, diklik kata unduh ini, tinggal diklik, pilih JPG, gambar berukuran file kecil, pilih unduh. Tep. Maka dia akan terunduh. Ya. Mengunduh. Nah, tinggal kita tunggu dia masuk ke perangkat laptop kita. Kalau sudah, silahkan dikirimkan ke Google Classroom. Maka tugas pertama selesai. Oke, saya akan buka pertanyaan untuk yang raise hand. Jadi, saya akan turunkan dulu ini semuanya, raise hand-nya. Enggak ada di sini, lower hand all. Oke, untuk yang ingin bertanya, saya akan ask to unmute. Jadi silakan unmute sendiri. Yang pertama adalah Ibu Nia Vista, enggak? Diklik sendiri itunya, mic-nya. Silakan Bu Nia. Ibu Nia ingin bertanya? Tidak? Tidak ingin bertanya? Oke, saya akan turunkan. Bapak Ibu klik sendiri ya ininya ya. Nggak bisa pula di lower hand. Silahkan Ibu Akmalia. Saya klik ask to unmute, Ibu tinggal mute-kan, tinggal klik sendiri mic-nya. Terima ask to unmute saya, nih. Silakan Bu. Akmalia. Enggak juga. Oh, waalaikumsalam, silakan. Mbak Dona, mohon maaf nih, yang saya mau tanyakan adalah, tadi kan sudah ngeklik link yang Mbak Dona kasih, yang Canva itu ya? Betul. Apabila setelah kita pelatihan ini, apakah link tadi itu Canva-nya itu bisa kita gunakan? Atau pada aplikasi yang sudah saya download Canva itu? Yang mana nih Mbak Dona? Oke. Jadi, seperti yang saya sampaikan, link itu adalah pintu masuk pertama kali. Ya, ketika Ibu sudah bergabung di link, maka Ibu sudah punya akun Canva Pro Edu-nya. Besok-besok setelah selesai pelatihan mau digunakan apakah bisa? Bisa. Itu adalah unlimited time, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak transfer donasi, tidak bisa karena akan kita hapuskan akunnya. Begitu ya, Bu ya? Untuk transfer donasi tersendiri itu udah ada nomor itu ya, Mbak? Udah ada di-share di grup oleh Kang Denny. Oh, tadi saya belum lihat. Saya sudah lihat kemarin. Iya, nggak apa-apa, Mbak Dona. Terima kasih. Mbak Dona, saya udah, Mbak Dona, maaf sekali lagi. Saya kan udah download aplikasi Canva nih sebelumnya ya. Nah, itu bagaimana? Apa saya hapus aja, saya pakai Canva yang ini gimana? Apa sama aja? Sama, Ibu, yang membedakan adalah akunnya. Kalau aplikasinya mah sama. Itu tuh akun Edunya itu saya dapatnya dari mana nih? Ketika bergabung dalam sebuah tim, dan ini adalah tim Gelora. Kan tadi Ibu sudah gabung ya? Udah gabung, maka itu sudah Pro Edu ketika Ibu masuk. Pastikan Ibu di sininya sudah ada tim Gelora. Di mana? Oh, ya sudah ada tim Geloranya. Oke. Oh gitu. Terima kasih banyak Mbak Dona ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Sekarang saya akan lanjut ke Ibu Eliza Wijaya. Mangga Ibu di-unmute sendiri. Bu Elza ada pertanyaan nggak? Iya, terima kasih Mbak Dona. Iya, mau tanya, tadi kan di sesi terakhir ada unggah ya,
unggah Unggah. template. Nah, saya Unduh, Ibu, bukan saya unggah. pengalaman, oh iya, sorry, unduh. Ketika diunduh, misalnya saya pernah waktu itu mencoba untuk membuat satu template Canva untuk pertanyaan pilihan ganda misalnya, atau diskusi gitu ya. Nah, ketika saya unduh, itu nanti saya kirim ke murid, itu dalam bentuk apa ya, Mbak Dona? Banyak, Ibu, Karena bentuknya. kadang-kadang setelah saya kirim, itu anak-anak jadi jawabannya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Oke. Itu kesalahan di mana ya? Mohon maaf. Oh, Terima berarti Ibu kasih. kolaborasi ya? Iya, betul. Oh, oke. Kalau kolaborasi, Ibu bagikan ya. Ibu bagikan berarti yang Ibu bagikan itu adalah tautan edit. Nah, memang ketika kolaborasi akan bertumpuk-tumpuk anak. Jadi harus ketika kolaborasi itu disediakan space masing-masing. Misalnya satu anak satu lembar. Jadi tidak akan bertumpuk-tumpuk. Begitu Ibu kalau kolaborasi. Tapi kalau Ibu hanya memberikan LKPD digital, ya LKPD cetak, itu Ibu tinggal unduh saja, kemudian pilih unduhannya dalam bentuk PDF. Maka itu tidak akan tertumpuk-tumpuk, tapi anak-anak tidak bisa langsung edit. Begitu. Oke, Bu? Oke, cukup. Terima kasih, Mbak Dona. Sama-sama. Oke, selanjutnya Ibu Pepi Riana Mahwani. Mangga. Baik, terima kasih Bu Dona. Yes. Sini saya kan ini Bu, saya baru pertama gitu ya, tentang ini kan ini gitu. Jadi saya belum memahami betul. Tapi saya mohon Ibu kirim recordingnya ini aja, nanti biar dipelajari ulang gitu. Saya sudah coba buka di satu laptop lagi gitu. Ternyata masih bingung juga gitu, mencarinya apa seperti daftar riwayat hidupnya tuh. Dari mana langkah-langkahnya gitu Bu. Nah, saya ulangi ya Bu ya. Saya ulangi, Bapak Ibu, untuk masuk ke dalam sebuah desain apa saja, pastikan Ibu klik buat desain, kemudian Ibu ketik saja, nggak usah cari. Kalau cari itu Bapak Ibu kadang viewer matanya, ya nggak kelihatan, padahal ada di depan mata itu, tapi nggak kelihatan. Ketik saja di situ daftar riwayat hidup atau apa saja nanti yang akan kita buat, ya. Karena yang pertama adalah daftar riwayat hidup, Ibu ketik saja, nanti dia akan muncul, Bu. Tuh. Begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Siap, sama-sama Ibu Pepi. Selanjutnya adalah Ibu Widya Asfuri. Mangga Ibu Widya Asfuri. Halo Bu Widya. Nah, ya. Apakah saya jelas, Mbak Dona? Jelas Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yap. Kalau misalnya saya sebelumnya sudah daftar Canva for Edu di akun belajar ya, itu nanti kalau saya daftar yang di pelatihan ini, baiknya akunnya yang mana ya Mbak? Gmail aja kalau Ibu mau. Jadi akun Ibu sudah Pro Edu ya? Iya. Tetapi di yang Pro Edu itu ada tanda Edu ya Mbak ya? Itu berbayar nggak? Kalau yang ada tulisannya tanda edu nggak berbayar, itu free sudah. Oh ya, ya udah ya. Kemudian yang kedua Mbak Dona, kalau menggrupkan kita ada foto 3, mau digrupkan itu caranya nggak pakai sheet itu tadi? Oke, pakai sheet sama. Misalnya saya punya foto yang ini, satu. Nih foto saya ada 2, tinggal blok sekali, kemudian tekan shift sama elemen yang sama, kemudian kita pilih kelompokkan. Oh, di blok dulu ya? Fotonya didekatkan dulu? Nggak harus didekatkan. Nggak harus didekatkan, tapi yang jelas kita harus blok. Ya, misalnya pun dia jauh gitu kan, kita blok saja yang mana yang mau dikelompokkan. Ini di blok. Ya. Kemudian yang ini di blok dengan klik shift. Nah, gini, maka dia akan terblok. Tapi bentuknya jadi seperti itu kalau dia jauh. Begitu, Ibu. Oke, Bu. Udah lapar ya. Oke, lanjut. Ya. Ibu Min Hermina. Terima kasih, Mbak Dona. Sama-sama. Kecil banget. Selanjutnya Ibu Min Hermina, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dona. Mau nanya, dulu saya pernah daftar
Canva for Edu ini dengan menggunakan akun belajar ya. Nah, kemudian mendapat balasan email ya pada bulan Mei itu yang ternyata applying saya ini belum bisa disetujui karena di sini the program is only available for K12 teachers. Nah, jadi itu jadi bagaimana, apakah saya harus tetap apply lagi ataukah cukup dengan yang di tim ini? Terima kasih. Ibu, ya, saya pengennya sih pakai akun belajar gitu. Ini kan pakai Gmail yang ini. Oke. Ibu bisa gunakan email belajar.id di tim Cemerlang, nggak apa-apa. Di tim Gelora ini nggak apa-apa, ya. Tetap bisa gunakan belajar.id karena kalau misalnya sudah sekali ditolak itu sulit untuk apply lagi. Mungkin bisa, ya, mungkin tidak bisa, ya. Jadi kita gambling, kita coba-coba jatuhnya ya. Kalau Ibu mau coba lagi silakan. Kalau enggak pun Ibu bisa tetap menggunakan akun belajar.id di tim Gelora. Caranya seperti apa? Caranya Ibu masuk dengan link yang tadi, tapi pilihnya ketika masuk itu adalah akun belajar.id begitu. Oh, iya. Nah, kemudian kan kalau misalnya yang berbayar itu ada tanda crown-nya ya, ada tanda apa itu mahkota. Betul. Nah, tapi kalau yang di tim ini nggak ada berarti ya? Nggak ada, semuanya bisa di-download secara gratis. Tadi udah dikasih tahu, udah ditunjukkan ya. Oh iya. Yang terakhir, Bu Dona, saya juga kan pernah ikut Igi Natuna dulu itu ya. Mungkin ininya timnya itu dihapus karena memang tidak bayar atau bagaimana ya? Saya nggak tahu itu harus bayar gitu. Igi Natuna yang mana ya? Angkatan berapa dulu ya? Pada bulan Mei sama siapa ya? Ya itunya Pak Fauzan sih. Pak Fauzan ya, Pak Fauzan juga Igi Natuna. Bukan sama saya ya, karena kalau sama saya nggak pernah ngapus sih, kecuali memang saya sampaikan bahwa kita akan melakukan penghapusan. Ini tim saya bahkan dari Januari ada ya Bapak Ibu nih, udah banyak. Ini Sadar Igi ada juga, tapi nggak sama Pak Asep Panji Lesmana. Iya, bisa jadi dihapus Bu, bisa jadi. Oh iya. Ya udah, terima kasih Bu. Siap, sama-sama Ibu. Selanjutnya Ibu Sri Yani, silakan. Ini saya. Dona, selamat sore. Selamat sore, Ibu Sri. Ibu Sri, di unmute sendiri. Nah, sip. Halo, Ibu Sri, saya klik deh. Nah, lagi Bu, buka mic-nya. Halo. Okay. Ini saya tadi membuka Canva-nya, tapi kok masih akunnya pribadi ya? Apakah harus melakukan login dengan membuka di Edu? Atau bagaimana sebelum saya nanti membuat tugas dan lain sebagainya supaya tidak, katanya tadi kan tidak bisa dipindah. Ya. Terus berikutnya, kalau untuk di Gelora, saya sudah masuk ke Google Classroom. Begitu, Pak. Terima kasih. Siap, sama-sama Ibu. Yang pertama, Ibu sudah klik link yang saya bagikan di Google Classroom sama di chat Zoom. Jadi saya yang alamatnya apa? Yang ini Ibu ada di tugas ya, ini dia link kelas Canva. Nih, link kelas Canva. Itu Ibu sudah klik? Oh ya, sudah ya. Artinya Ibu sudah bergabung. Boleh saya di sini saya akan cari nama Ibu Sri. Bu Sri. Iya, coba ada apa belum? Soalnya saya lagi di jalan. Ada ya Bu? Ada. Siapa namanya Ibu Sriani Widyaningsih? Sriani Widyaningsih. Apa email? Oh nggak ada. Emailnya di Semangat Mengajar. Coba. Berarti bukan nama asli ya, emailnya ya? Bukan. Semangat Mengajar emailnya. Oke, sebentar. Iya, nih. Oh, nggak ada, Bu. Semangat Mengajar. Ya, ada? Nggak ada juga. Jadi Ibu berarti belum bergabung. Oh, gitu. Oh, ya. Coba ya, coba. Widyaningsih? Adanya Widya Novita. Oh, ya. Berarti saya belum bergabung ya?
Ya, jadi Ibu klik link yang saya bagikan di Google Classroom, kemudian bergabung, kemudian silakan gabung dengan emailnya. Ya, mau dengan Google boleh, mau dengan belajar dengan Gmail biasa boleh, dengan belajar ID boleh. Sama-sama Ibu. Sekarang selanjutnya Ibu Citra Dewi. Siap, silakan Ibu Citra. Ibu Citra boleh di-unmute sendiri. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, saya kan sekarang pakai HP, kebetulan pakai HP. Ya. Untuk yang tadi, cara buat menghilangkan latar belakang foto itu gimana ya? Saya nggak ketemu HP-nya. Oke, siap. Sebentar saya akan ajak Bapak Ibu untuk buka screen mirror app saya. Jadi bagaimana caranya kalau kita menggunakan HP? Sama sih Ibu klik blok dulu fotonya, kemudian Ibu pilih efek. Kalau di HP itu ada tulisannya efek. Ketemu nggak, Bu? Bentar. Namanya efek ada di bagian paling bawah. Jadi segala menu kalau di handphone itu paling kiri. Kalau di HP itu di bagian bawah, segala menu. Ada Bu? Berarti yang efek ya? Klik efek, kemudian Ibu pilih penghapus latar belakang. Ada kan? Ya, ada. Nah, itu dia. Ketemu ya? Iya, ketemu, Mbak. Siap. Oke, sudah Bu? Iya, terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, 4 menit lagi saya akan berikan kesempatan selanjutnya kepada Ibu Citra Dewi, tadi udah. Ibu Israwati Idris, mangga Ibu Israwati. Ibu Israwati Idris, silakan di-unmute sendiri. Ibu Israwati. Sudah saya klik ask to unmute, Ibu tinggal klik saja. Oke, selanjutnya kalau tidak bisa, Ibu Rosi Putri. Mudah-mudahan Ibu Rosinya ada, silakan. Ibu Rosi, boleh di-unmute sendiri. Oh, sudah saya masuk. Maaf. Silakan. Silakan, Bu Rosi. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oh, ini Bu, saya ini kan baru pertama kali nih, Bu ya. Oke. Nah, jadi agak kagok juga, artinya enggak terbiasa begitu kan, Bu. Jadi apalagi tadi di Zoom banyak sekali terpental begitu, Bu. Kadang lari keluar, kadang masuk lagi sekirinya. Jadi banyak yang ketinggalan. Bisa enggak, Bu? Ada enggak tutorial yang diberikan begitu, Bu? Ada, Ibu, nanti akan dikirimkan recordingnya. Oh, ada recordingnya ya, Bu ya? Betul. Terus kemudian lagi ada kan tugas yang Ibu berikan. Betul. Itu kan ada 3. Saya nggak kecatat. Yang pertama saja saya yang tahu daftar riwayat hidup. Yang kedua apa? Itu nanti Ibu lihat aja di Google Classroom-nya, nggak akan hilang kok. Nanti Ibu masuk ke bagian tugas siswa, ya. Ini kan Google Classroom. Ibu sudah masuk kan? Oh, tadi udah daftar, tapi bingung juga mau lihat dia tergabung atau belum di Classroom. Iya, nanti Ibu cek apakah di Google Classroom Ibu ada tim Gelora Canva IG Natuna 11, ya. Kalau tidak, baru laporan, ya. Nanti kalau misalnya kalau misalnya lapornya ke mana itu, Bu Dona? Kalau lapor bisa ke teman, minta link di grup, atau nanti boleh ke saya. Oh, begitu. Oh, boleh langsung ya. Masalahnya ada tadi enggak boleh langsung ke Bainer gitu kan. Siapa yang bilang, Bu? Baik. Bisa, Ibu. Ya, saya Bapak Ibu, selagi saya masih bisa menjawab, nanti sampai pukul. Biasanya ada yang chat, ada pukul 2 yang chat. Kalau sudah mengerjakan tugas, silakan ya. Kalau misalnya kebetulan saya tidak menjawab, besoknya pasti saya jawab. Gitu ya, Bu ya. Oke lah, terima kasih ya Bu Dona. Sama-sama Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita sudah 359, kita lanjut materi kedua ya, karena ada 3 materi. Ya, saya ingin sih memberikan 2 saja materinya, tapi nanti kasihan Bapak Ibu nggak dapat selanjutnya apa gitu ya. Ini sudah ada yang mengembalikan 4 orang ya.
nanti yang mengembalikan 4 orang ini dilanjut ya untuk buku kenangan dan infografis. Jadi ada 3. Oke, sebentar saya mute all dulu. Kita lanjut materi kedua. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pertama sudah pasti untuk mengganti gambar, menulis di sini ya, membuat teks dan menambahkan elemen-elemen ya. Jadi tambah elemen tuh banyak banget di sini Bapak Ibu. Saya sampaikan kepada peserta kegiatan sebelumnya bahwa elemen ini adalah kantong Doraemonnya Canva. Karena Bapak Ibu mau cari apa aja di sini gampang ya. Bapak Ibu mau cari di sini guru atau muslimah, misalnya guru gitu ya. Nanti di sini ada. Tuh, kita tinggal pilih yang mana Bapak Ibu mau, grafis kah? Atau kalau Bapak Ibu mau cari di sini hijab atau muslimah untuk Bapak Ibu yang menggunakan jilbab. Untuk ibu-ibu yang menggunakan jilbab di sini ada juga. Ya, ini bisa Bapak Ibu gunakan all free semuanya dan rata-rata ini adalah ProEdu. Nih ya, di ProEdu. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan Canva biasa ini diminta berbayar. Tapi karena kita sudah ProEdu maka ini gratis ya. Nah, pada dasarnya membuat semua desain itu asalkan kita sudah tahu dari awal seperti apa akan bisa. Oke. Yang kedua, kita akan membuat sebuah nama yang namanya buku kenangan dalam format MP4. Artinya ini video ya, Bapak Ibu ya. Buku kenangan yang akan kita buat itu adalah video. Ini saya akan close. Kalau Bapak Ibu ingin mencari lagi nanti, ya, misalnya nih, Mbak Dona, saya gimana ini? Apakah saya boleh saya close nanti malam? Saya mau lanjut lagi, silahkan, tidak masalah. Bapak Ibu bahkan close Canva-nya itu nggak masalah. Nanti masuk lagi dengan cara ketik canva.com, ya, canva.com. Misalnya ini saya hapus, nah close. Nanti Bapak Ibu masuk lagi dengan Canva. Huruf kecil ya, canva.com. Ya, tidak dengan link lagi. Ingat, tidak dengan link lagi. Silakan dibuka canva.com-nya. Bapak Ibu kemungkinan besar akan diarahkan ke profil kita yang bukan pro. Di sini akan ada tulisan. Jangan cemas, diklik saja di sini, sebelah sini. Kemudian Bapak Ibu silakan klik lagi tim Gelora angkatan 11-nya. Maka Bapak Ibu akan bergabung lagi di tim Gelora. Ya, akan muncul. Oke. Kita buat yang kedua, namanya adalah buku kenangan. Nih, ya. Buku kenangan itu tidak ada di sini namanya, kalau Bapak Ibu ketik buku kenangan, nggak akan ada. Kenangan, nah. Ya, tidak akan ada. Ya, yang akan kita gunakan adalah namanya buku tahunan sekolah. Jadi template-nya namanya buku tahunan sekolah, diklik saja, maka kita akan muncul ke banyak template yang bisa Bapak Ibu pilih. Oke. Nah, buku tahunan sekolah ini apa? Buku tahunan sekolah ini berisi memori buku kenangan, namanya juga buku kenangan ya. Jadi berisi memori, Bapak Ibu mau membuatkan memorinya tentang anak-anak di sekolah, Bapak Ibu mau membuat memori tentang teman-teman di sekolah, itu bebas. Ya, tidak masalah. Kemudian akan ada yang bilang, Mbak Dona, saya bukan guru, saya buat apa? Silakan bikin tentang persahabatan, tentang keluarga, tentang pasangan. Bahkan angkatan sebelumnya ada ibu-ibu yang baru kehilangan suaminya karena COVID, membuat buku kenangan yang mengingat tentang suaminya. Gitu, ya. Jadi saya bebaskan ini, yang tidak dibebaskan adalah jumlahnya. Yang pertama, jumlah slide-nya minimal 7. Yang kedua, bentuknya harus MP4 atau video. Ya, video yang seperti di YouTube, bukan. Karena kalau di YouTube itu bentuknya horizontal, memanjang. Kalau video ini kita bentuknya seperti buku, jadi vertikal. Ya, jadi kita gunakan template-nya buku tahunan sekolah. Bagaimana caranya? Ini bisa sampai banyak slide. Sementara kan halaman pertama cuma ada 1 slide. Ya, silakan dipilih di sini. Template-nya mau yang mana? Misalnya saya mau template-nya yang ini. Ya, saya tinggal klik saja, terapkan semua 12 halaman. Tinggal diklik saja, tep. Maka dia akan muncul 12-12-nya di sini.
Tuh, ya, ada 12 biji halamannya. Kan minimal 7, jadi kalau 12 nggak masalah. Oke, yang halaman pertama, harus ada keterangan itu tentang apa? Misalnya, kisah MPLS. Kemudian di bawahnya ada tulisan SMAN. SMA. N3. TJT, sekolah saya ya. Jadi MPLS ini kan punya OSIS. Nah, biasanya boleh sih mau tentang pramuka itu PMR bebas. Oke, bisa MPLS SMA 3 Tanjung Jabung Timur. Halaman pertama. Halaman kedua. Silakan dibebaskan ya. Misalnya kita mau cerita di sini. Tanggal 23 Juli 2021. Ini kita kecilkan, geser. Ya, ini saya pisahkan. Nah, jadi dia sudah pisah. Yang atas saya geser ke bawah, yang ini naik. Kemudian ukurannya kita besarkan. Tanggal 23 Juli 2021, di sini kita bisa tulis kisah ini dimulai. Iya, kisah ini dimulai. Ya, sesuka kita ya, karena ini kan memori kisah ini dimulai. Mbak Dona bagaimana mengganti foto di belakangnya? Ini bisa kita ganti di blok saja, kemudian delete, ganti foto kita. Ya, nah delete tuh. Tinggal dimasukkan foto saja seperti yang tadi, saya klik elemen, saya klik unggahan, masukkan Bapak Ibu foto-foto diunggah media, berapa biji pun, ya, kemudian kita klik, kemudian kita atur posisinya. Nah, kayak gini. Misalnya saya taruh di sini. Nah, ya. Jadi semua foto bisa masuk ke sini. Foto yang mana saja. Oke, halaman kedua sudah misalnya. Halaman ketiga dan seterusnya bisa Bapak Ibu isi dengan apa saja. Nih, bol tulisan, bahkan ada yang membuat profil sekolah loh. Ya, mau gambar-gambar, kemudian ada tulisan-tulisannya. Ya, seperti ini. Sampai halaman terakhir. Oke, itu untuk mengisi buku kenangan. Selanjutnya, namanya video tidak akan afdol kalau tidak ada animasi dan tidak ada musik. Ya, bagaimana cara menambahkan animasi dan musik? Itu kalau menambahkan animasi, kita tinggal blok saja ini. Misalnya saya mau animasinya yang ini, saya blok. Kemudian kita pilihkan di bagian sini ada tulisannya animasikan. Klik animasikan, kita bisa pilih yang mana. Misalnya yang ini, bergeser atau yang ini. Nah, kayak gini munculnya. Atau yang ini, atau yang ini, atau yang ini. Bebas ya, misalnya yang ini aja deh saya pakai. Oke, tulisannya saya animasikan juga kayak gini. Gitu, atau yang ini. Nah, begitu. Ya, itu cara menganimasikannya. Silakan Bapak Ibu gunakan di semua halaman atau tidak, atau sedikit-sedikit saja bebas. Itu yang pertama, animasi. Yang kedua, menambah musik. Ya, bagaimana caranya musiknya biar ada di sini? Silakan klik lainnya. Oke, kemudian klik audio, pilih audio. Silakan dipilih musik yang ada di sini. Ya, nih ada tulisannya edu. Kalau tulisannya edu kan tidak bayar. Oke, saya pilih misalnya yang ini. Tep, sekali dia akan muncul. Ya, kalau kita coba play, paling kanan atas ini ada tulisan, ada tombol play. Kita coba review play. Ya, di play sekali, klik. Maka seperti apa tampilannya kita bisa cek. Ini Bapak Ibu jaringan saya nggak kuat, jadi dianya akan muter-muter terus, dan ini nanti akan Bapak Ibu rasakan ketika sudah mulai. Terus bagaimana caranya Mbak Dona biar cepat, biar bisa terunduh, biar bisa kita play? Ya usahakan dilakukan misalnya subuh atau jam 12,
ya, atau sore-sore, ya tergantung jaringan di tempat Bapak Ibu bagusnya jam berapa. Oke, ini saya nggak bisa-bisa nih. Kalau sudah selesai, sudah kita berikan animasi, sudah kita kasih musik, kita unduh dalam bentuk MP4. Ini dia MP4-nya. Nah, ini ya. Baru kemudian diklik paling bawahnya unduh, maka dia akan jadi sebuah video ya yang bisa Bapak Ibu share kepada siapa saja. Tapi yang jelas Bapak Ibu harus share ke ini